panjang umur dan tetap sehat, keinginan sederhana pada setiap makhluk hidup yang hidup di dunia. Meskipun genetika agak menentukan umur dan kerentanan manusia terhadap suatu penyakit, gaya hidup mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa ada wilayah yang memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi? Harapan ini bukan tak mungkin terwujud jika menjaga pola hidup. Dan satu lagi, ada baiknya tinggal di tempat yang mendukung atau disebut blue zone, atau secara bahasa dapat diartikan sebagai zona biru. Istilah ini mengacu pada wilayah geografis di mana penduduknya memiliki tingkat penyakit kronis yang rendah dan hidup lebih lama daripada di tempat lain. Zona biru adalah sebuah istilah non-ilmiah yang diberikan untuk wilayah geografis yang merupakan rumah bagi beberapa orang tertua di dunia. Istilah Blue Zone diciptakan oleh Dan Buettner, seorang penulis kontributor National Geographic. Kendati perdebatan tentang daerah mana yang termasuk diklasifikasikan sebagai Blue Zone dan mana yang tidak masih ramai, sejauh ini lokasi yang dianggap sebagai Blue Zone mencangkup Loma Linda di California, Kepulauan Okinawa Jepang, Sardinia di Italia, Ikaria terletak di lepas pantai Yunani, dan Semenanjung Nicoya di Costa Rica. Mereka disebut zona biru karena ketika Buettner dan rekan-rekannya menelusuri area ini, mereka menggambar lingkaran biru di sekelilingnya pada peta. Orang-orang yang hidup di zona biru juga terdeteksi bebas dari penyakit kronis seperti jantung, obesitas, kanker, dan diabetes. Alasan paling kuat yang mendasari umur panjang mereka adalah pola makan dan gaya hidup. Mereka memiliki pola makan tradisional, persis seperti di era sebelum makanan cepat saji, berminyak, dan gula yang membanjiri cita rasa. Makanan yang kalian makan saat ini. Tidak makan berlebihan atau tidak makan setelah matahari terbenam, mengkonsumsi makanan harian yang mengandung kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Ada beberapa karakteristik yang membentuk sebuah zona biru. Misalnya, makanan-makanan nabati dan melakukan aktivitas tahap sedang secara konstan. Memiliki kebiasaan tidur siang atau waktu untuk beristirahat sebentar dari aktivitas, kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik seperti hiking, menggembala ternak, berkebun, dan berladang, memiliki tujuan hidup dan ikatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan tergabung dalam sebuah kelompok keagamaan. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa daerah-daerah tersebut mengandung tingkat non-agenarian dan setanarian yang sangat tinggi, yaitu orang-orang yang masing-masingnya hidup di atas usia 90 dan 100 tahun. Semua daerah yang termasuk dalam Blue Zone memiliki beberapa persamaan mendasar. Penduduknya rajin makan sayuran, jarang mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, dan rajin berolahraga ringan setiap pagi. Akan tetapi, ada faktor yang ditengarai punya andil dalam tingginya angka harapan hidup di wilayah-wilayah tersebut, seperti pancaran sinar matahari yang konstan, hobi berkebun penduduknya, dan sistem masyarakat yang cenderung matriarkal. Meski memiliki kesamaan dalam hal menjalankan pola hidup dan makanan yang sehat, penduduk dari zona biru ini memiliki penerapan yang berbeda-beda, seperti Ikaria Yunani. Penduduk Pulau Ikaria di Yunani sangat bangga dengan komunitasnya. Mereka memiliki keakraban satu sama lain, digabungkan dengan kebiasaan mereka untuk tidur siang dan menjalankan diet Mediterania, mengkonsumsi diet buah, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, kentang, dan sayuran-sayuran yang ketat. Ogliastra, Pulau Sardinia, Italia. Ogliastra adalah salah satu provinsi Italia yang terletak di Pulau Sardinia. Provinsi ini merupakan tempat tinggal dari pria-pria berusia panjang. Rahasia umur panjang dari penduduknya adalah kegiatan fisik, hubungan emosional yang kuat dengan keluarga, dan meminum anggur merah. Okinawa, Jepang. Kebalikan dengan penduduk Sardinia, Okinawa merupakan wilayah tempat tinggal bagi wanita-wanita tertua di dunia. Penduduk Okinawa umumnya mengkonsumsi makanan berupa biji-bijian seperti kedelai dan berlatih tai chi untuk meditasi. Selain dari aktivitas fisik dan makanan sehat, rahasia umur panjang para wanita-wanita di Okinawa adalah tradisi Moai. Moai adalah sebuah budaya orang Okinawa dalam membentuk sebuah grup yang berisi sekelompok sahabat seumur sehidup atau orang-orang yang dekat akan selalu mendukung dan membantu dalam pasang surut kehidupan, baik hal dalam finansial, sosial, hingga ketertarikan dalam hal-hal kerohanian dan spiritual. Semenanjung Nicoya, Costa Rica. Penduduk yang tinggal di wilayah Semenanjung Nicoya ini sering menjalani diet Nicoyan yang hanya mengkonsumsi tortilla kacang dan jagung. Penduduk di wilayah ini juga secara teratur melakukan pekerjaan fisik hingga usia lanjut untuk menjaga stamina tubuh.
Loma Linda, California. Hampir sebagian besar penduduk Loma Linda adalah anggota dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Kelompok ini mengikuti diet berdasarkan Alkitab yang menyarankan untuk mengkonsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, serta buah dan sayuran. Penduduk Loma Linda juga dilarang merokok dan minum alkohol. Penduduk di Loma Linda memiliki hubungan komunitas yang erat di mana mereka selalu beribadah bersama di hari Sabat. Satu hal yang umum di zona biru adalah bahwa mereka yang tinggal di sana terutama makan 95% pola makan nabati. Meskipun sebagian besar kelompok bukan vegetarian yang ketat, mereka hanya cenderung makan daging sekitar 5 kali sebulan. Sejumlah penelitian termasuk 1 dari lebih setengah juta orang telah menunjukkan bahwa menghindari makanan olahan daging dapat secara signifikan mengurangi risiko kematian akibat penyakit serangan jantung, kanker, dan sejumlah penyakit kronis lainnya. Melihat pola makan dan gaya hidup masyarakat Blue Zone, banyak orang yang yakin mampu menjalankan apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Blue Zone di daerah di luar Blue Zone. Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang menerima kenyataan karena hasilnya tidak seperti yang masyarakat Blue Zone terapkan sehari-hari. Yang bisa kita lakukan adalah mencatat aspek-aspek utama dalam kehidupan sehari-hari di kawasan Blue Zone. Sejumlah aspek mutlak yang bisa kita tiru seperti rajin berolahraga, menjauhi rokok, dan konsumsi alkohol dalam jumlah sedang. Sebaliknya, kita tak bisa mencontek begitu saja pola makan di kawasan Blue Zone karena sangat variatif. Jadi, barangkali yang bisa kita tiru adalah kebiasaan makan bersama keluarga, menjadi anggota komunitas, menghindari stres, dan memprioritaskan tidur serta istirahat yang cukup. Itulah tadi informasi mengenai Blue Zone dan rahasia umur panjang penduduk Blue Zone. Bagaimana menurutmu tentang Blue Zone? Jika kalian telah terlebih dahulu mengetahui suatu lembaga kemanusiaan, kesehatan, dan sosial berlambangkan palang merah, apakah kalian mengetahui suatu lembaga yang serupa namun berlambangkan bulan sabit berwarna merah? Secara internasional disebut Red Crescent, ialah bulan sabit merah. Lembaga bulan sabit merah didirikan dan digunakan pertama kali oleh Turki pada 11 Juni 1868. Penggunaan simbol bulan sabit merah pertama kali dalam perang pada saat konflik bersenjata Kekaisaran Ottoman Turki dan Rusia pada tahun 1876 sampai dengan tahun 1878. Pada peristiwa ini, terjadi kesalahpahaman dikarenakan para prajurit dari negara Turki banyak membunuh pekerja sosial atau sukarelawan yang menggunakan lambang palang merah karena dianggap sebagai suatu simbol keagamaan. Turki mengajukan gagasan agar dapat menggunakan lambang bulan sabit merah bagi tenaga kerja kemanusiaannya, guna menjaga perasaan prajurit Muslim. Namun, Rusia menyatakan keberatan dengan gagasan dari negara Turki. Setelah melalui penilaian atas keabsahan yang sama terhadap simbol tersebut, International Committee of Red Cross (ICRC) selaku Dewan Komite meresmikan pada tahun 1878 bahwa seharusnya dimungkinkan dalam prinsip untuk mengakui simbol perlindungan resmi tambahan bagi yang bukan negara-negara Kristen dengan syarat harus menghargai lambang palang merah. Sejak saat itu, lambang bulan sabit merah mulai dikenal luas masyarakat internasional dan mendapatkan pengakuan. Bulan sabit merah digunakan sebagai penghormatan kepada Turki dan tentara Muslim. Simbol bulan sabit merah diangkat menjadi pembahasan internasional secara resmi pada 1929 saat Konvensi Jenewa diamandemen. Dan sampai saat ini, bulan sabit merah telah digunakan oleh 33 negara, mayoritas berpenduduk Muslim sebagai lambang resmi organisasi kemanusiaannya. Termasuk beberapa negara yang mengubah lambang kemanusiaannya dari palang merah menjadi bulan sabit merah, yaitu Pakistan pada tahun 1974, Malaysia 1975, dan Bangladesh 1989. Meski agak terlambat, pada tahun 2002 diproklamirkan sebagai hari terbentuknya Bulan Sabit Merah Indonesia, BSMI. BSMI lahir sebagai lembaga kemanusiaan yang tidak terkooptasi oleh kepentingan individu dan lembaga. BSMI juga lahir dari proses evaluasi diri yang panjang terhadap masalah kemanusiaan, muncul dari perenungan mendalam menghadapi tugas-tugas panjang kemanusiaan yang mengacu pada prinsip kemanusiaan yang universal dalam ajaran Islam, berkontribusi dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan, menghormati hak kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mempromosikan kerjasama persahabatan yang saling menguntungkan di antara manusia.
BSMI sebagai organisasi kemanusiaan yang bersifat independen dalam memberikan dukungan dan pertolongan kepada yang membutuhkan, tanpa memandang ras, kelas, negara, dan aspirasi politik. Di sisi lain, Lembaga Palang Merah merupakan induk dari lembaga-lembaga kemanusiaan, kesehatan, dan sosial. Munculnya Palang Merah tak lepas dari jasa seorang warga negara Swiss, Henry Dannen, yang sedang melakukan perjalanan ke kota Solferino. Dalam perjalanannya tersebut, ia melihat 45.000 tentara yang terluka dan mati ditelantarkan saat Perang Penyatuan Italia berkecamuk di tahun 1859. Pada tahun 1862, Dannen meluncurkan sebuah buku bertajuk A Memory of Solferino. Dalam buku tersebut, ia mengajukan dua usul, yaitu mengadakan masa damai dalam perang serta mengizinkan relawan dari tiap negara untuk merawat korban perang. Dia mengusulkan setiap negara agar sepakat untuk melindungi relawan penyelamat dan yang terluka saat di medan perang. Pada tahun 1863, diadakan konferensi internasional untuk kali pertama dan memutuskan untuk menggunakan satu simbol yang sama agar mudah diidentifikasi sebagai relawan. Karena logo yang digunakan harus merefleksikan sikap netral, maka logo diambil dari bendera Swiss yang dibalik warnanya, karena status Swiss sebagai negara yang tak berpihak pada saat itu. Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864, atas prakasa pemerintah federal Swiss diadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah. Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI), suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang. Menilik sejarah, tak dipungkiri bahwa Perang Salib merupakan cikal bakal lahirnya kedua lembaga kemanusiaan semesta, baik Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah. Dan tak dapat ditampik, ideologi dan agama merupakan poin utama mengapa terjadi perbedaan penggunaan lambang. Baik Palang Merah, Bulan Sabit Merah merupakan lambang yang disahkan dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1929 lalu. Meski ideologi pendiriannya berbeda, prinsipnya adalah sama. Sebagai lembaga kemanusiaan bersifat semesta dan netral saat memberikan pertolongan. Keberadaannya pun adalah legal di Indonesia maupun secara internasional. Itulah tadi informasi mengenai Red Crescent atau Bulan Sabit Merah. Bagaimana menurutmu tentang informasi tersebut? Kenapa sih bulan suci Ramadan disebut Ramadan? Bulan Ramadan telah tiba. Umat Islam yang memenuhi syarat dan rukun puasa diwajibkan untuk berpuasa pada bulan ini. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam sistem kalender Hijriah yang tiba setelah bulan Sya'ban dan sebelum bulan Syawal. Menjelang bulan suci Ramadan, banyak orang menyambut dengan senang hati. Bahkan di negara tercinta kita, ada yang menyambut dengan menyalakan warna-warni lampu yang indah. Karena bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, kata Ramadan berasal dari kata dasar Romida Yarmudu, yang artinya panas atau panas yang sangat menyengat dikarenakan rasa haus. Seperti Kodor Romida Yaumun yang artinya menjadi sangat panas, dinamakan Ramadan karena bulan ini sebagai penghapus atau pembakar dosa-dosa. Ada juga yang berpendapat bahwa Ramadan adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah engkau mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kamu mengatakan bulan Ramadan. Hadis inilah yang disepakati oleh Imam Malik radhiyallahu. Rasulullah menggelari Ramadan sebagai Said al-Syuhur, penghulu bagi bulan-bulan lainnya. Ramadan dianggap sebagai bulan yang paling utama dibandingkan bulan-bulan lainnya. Setelah itu baru bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, selanjutnya Zulhijjah, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban, lalu bulan-bulan sisanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Kata kutiba adalah furido atau diwajibkan diambil dari al-muktubu fil lauhi al-mahfud. Maka dari ayat ini timbul pertanyaan, apakah diwajibkan puasa di sini? Sebagaimana orang-orang terdahulu. Maka di dalam buku Asilatul Al-Qarini Al-Majidi wal Wa'ajibatiha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Raji menjelaskan bahwa puasa umat sebelum Nabi Muhammad dengan puasa pada masa Rasulullah memiliki persamaan di dalam ibadah puasanya saja dan memiliki perbedaan di dalam tata cara dan waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah semuanya kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." Ada beberapa pendapat yang berbeda terkait mengapa bulan tersebut dinamakan bulan Ramadan. Pertama, bangsa Arab menukil nama-nama bulan dari bahasa kuno. Mereka menamai bulan dengan satu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Maka, bulan Ramadan ini bersesuaian dengan masa panas ketika itu. Sehingga kata Ramadan adalah turunan dari kata Al-Romdan, yang artinya berbatuan yang panas. Kedua, disebut Ramadan karena panasnya perut orang yang berpuasa, sebab menahan lapar dan dahaga pada waktu tersebut. Ketiga, Ramadan menjadi nama karena dosa-dosa dibakar hangus dengan hati yang panas. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, dinamakan Ramadan karena ia membakar dosa-dosa. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan hal itu adalah bahwa diisyaratkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, bukan pada bulan selainnya, agar maknanya cocok dengan namanya. Ya, itulah dia informasi kali ini tentang kenapa bulan suci Ramadan bisa disebut Ramadan. Bagaimana menurut kalian tentang bulan suci Ramadan ini? Jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. See you next time! Mendengar kata kiamat, apa yang kalian rasakan pertama kali? Ya, kiamat mungkin menjadi satu hal yang sangat menakutkan bagi semua orang. Kejadian bumi akan musnah memang tidak bisa diprediksi dan dicegah oleh siapapun. Tapi bagaimana kalau kamu bisa mengetahui kapan kiamat akan terjadi? Nah, ternyata di dunia ada loh sebuah jam yang dapat menghitung mundur waktu menuju hari kiamat, yang disebut sebagai Doomsday Clock atau jam kiamat. Apa itu jam kiamat? Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) yang memperkasai konsep Doomsday Clock atau jam kiamat, menjelaskan jam kiamat merupakan konsep simbiolis yang bertujuan memperingatkan masyarakat tentang seberapa dekat kita dengan kehancuran dunia yang diakibatkan teknologi berbahaya buatan kita sendiri. Secara metafora, Doomsday Clock mendapat perluasan makna, yakni sebagai pengingat bahaya demi bahaya yang harus kita atasi jika kita ingin bertahan hidup di planet ini. BAS sendiri adalah sebuah organisasi yang menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan risikonya pada manusia. Mereka membuat jam kiamat sebagai pengingat kepada umat manusia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan bumi. Asal-usul dimulainya konsep Doomsday Clock berawal dari kelompok ilmuwan internasional yang dahulu bernama Chicago Atomic Scientists, bermarkas di Universitas Chicago dan berpartisipasi dalam proyek rahasia pemerintah yang disebut Manhattan Project. Setelah tragedi klam pembom atoman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, Shiller dan banyak ilmuwan Manhattan Project lainnya segera bertemu untuk membahas cara menginformasikan kepada publik tentang sains dan implikasinya bagi kemanusiaan. Pada bulan September, mereka telah membentuk Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago, kemudian disingkat menjadi Bulletin of the Atomic Scientists saat keanggotaannya bertambah. Hyman Goldsmith, editor majalah, meminta seorang seniman lukis abstrak bernama Merlin Langsdorff untuk membuat desain sampul Bulletin edisi Juni 1947, yang merupakan edisi pertama Bulletin tersebut guna menarik halayak yang lebih luas. Pada awalnya, Merlin Langsdorff ingin menggunakan simbol uranium. Tetapi ketika Merlin Langsdorff merasakan perasaan terdesak para ilmuwan yang memperdebatkan konsekuensi dari teknologi baru dan tanggung jawab mereka untuk menginformasikan kepada publik, akhirnya ia mulai membuat sebuah sketsa berupa jam minimalis.
Berawal dari peristiwa itulah, buletin edisi pertama yang diterbitkan justru terlihat sebagai majalah, daripada sebuah buletin tersebut menggunakan jam sebagai ilustrasi di setiap sampulnya, untuk menggambarkan ancaman eksistensial yang dihadapi umat manusia dan tidak punya banyak waktu tersisa untuk mengendalikan senjata atom. Berjalannya waktu, pada tahun 2007 seorang desain grafis bernama Michael Byret menata ulang gambar ikonik tersebut. Pada awalnya, editor buletin Eugene Rabinowitz yang memutuskan bahwa jarum jam harus digerakkan. Sebagai seorang ilmuwan dan pemimpin dalam gerakan perlucutan senjata internasional, Eugene Rabinowitz terus-menerus berdiskusi dengan para ilmuwan dan pakar di dalam dan di luar pemerintahan di berbagai belahan dunia. Berdasarkan diskusi ini, dia memutuskan di mana jarum jam harus diatur dan menjelaskan pertimbangannya di halaman buletin. Ketika Rabinowitz meninggal dunia pada tahun 1973, Dewan Sains dan Keamanan Buletin mengambil alih tanggung jawab dan sejak itulah telah bertemu 2 kali dalam 1 tahun untuk membahas peristiwa dunia dan menyetel ulang jam ketika diperlukan. Dewan tersebut terdiri dari para ilmuwan dan ahli lainnya dengan pengetahuan mendalam tentang teknologi nuklir dan ilmu iklim yang sering memberikan nasihat ahli kepada pemerintah dan badan internasional. Mereka berkonsultasi secara luas dengan kolega mereka di berbagai disiplin ilmu dan juga mencari pandangan dari Dewan Sponsor Buletin yang mencakup 13 pemenang Nobel. Lalu, setiap tahun posisi jam diumumkan pada akhir Januari. Konsep Doomsday Clock menempatkan dan menggambarkan saat kiamat terjadi pada tengah malam atau tepat pukul 00.00. Menit-menit yang diatur menuju jam 12 itulah yang dianalogikan sebagai waktu yang tersisa sebelum kiamat terjadi. Menurut Direktur Buletin Rachel Bronson, ketika pertama kali diluncurkan, hitungan mundur jam mengacu pada pertukaran senjata nuklir yang akan memiliki konsekuensi berskala besar bagi umat manusia dan planet ini. Penempatan jam kiamat pertama kali dibuat pada tahun 1947, didasarkan pada ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir yang dianggap oleh para ilmuwan sebagai bahaya terbesar bagi umat manusia pada saat itu, khususnya terkait perlombaan pembuatan senjata nuklir Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat pengaturan pertama kalinya, jam diatur 7 menit menuju tengah malam. Pada tahun 2007, buletin mulai memasukkan gangguan bencana akibat perubahan iklim dan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan bahaya yang tidak dapat diatasi. Waktu jam terjauh yang pernah ditetapkan Doomsday Clock adalah 17 menit menuju tengah malam pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet dan penandatanganan perjanjian pengurangan senjata strategis. Hingga baru-baru ini, waktu terdekat yang pernah ditetapkan adalah pada 2 menit hingga tengah malam. Pertama pada tahun 1953, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama menguji senjata termonuklir, dan yang kedua pada tahun 2018, ketika ada ancaman kestabilitasan dunia akan terulangnya perang nuklir. Pengaturan jarum jam telah ditetapkan pada posisi menuju tengah malam dengan menit yang berbeda, baik mundur ataupun maju. Pada setiap tahun penetapannya sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2020. Jam kiamat ditetapkan menjadi 100 detik yang merupakan untuk pertama kalinya dalam sejarah buletin. Menunjuk waktu bukan lagi menunjuk menitnya, melainkan lebih dekat lagi yaitu detik, yang diakibatkan tidak kunjung membaiknya kondisi dunia akibat pandemi COVID-19, potensi perang nuklir, perubahan iklim, dan hoaks yang kian merajalela melalui media sosial. Meski jam kiamat yang diciptakan bukanlah alat peramalan dan tidak meramalkan masa depan, namun jam kiamat mempelajari peristiwa yang telah terjadi dan tren yang ada. Dewan Sains dan Keamanan Buletin melacak angka dan statistik dengan melihat, misalnya, jumlah dan jenis senjata nuklir di dunia, bagian per juta karbon dioksida di atmosfer, tingkat keasaman di lautan, dan laju kenaikan di permukaan laut. Dewan juga memperhitungkan upaya para pemimpin dan warga negara untuk mengurangi bahaya, dan upaya lembaga baik pemerintah, pasar, atau organisasi masyarakat sipil untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dinegosiasikan. Dewan Sains dan Keamanan Buletin mempertimbangkan gejala pengukuran dan keadaan sebanyak mungkin, kemudian sampai pada penilaian yang menyimpulkan apa yang bisa terjadi jika para pemimpin dan warga tidak mengambil tindakan untuk menangani dan mencegah kondisi tersebut. Itulah tadi informasi mengenai Doomsday Clock atau jam kiamat. Apakah membuat kalian menjadi peduli dengan bumi yang kita tinggali saat ini?
Apa itu negara persekmakmuran Inggris yang juga dikenal sebagai persekmakmuran bangsa-bangsa? Persekmakmuran ini juga disebut sebagai Commonwealth of Nations atau The Commonwealth. Awal mula terbentuknya negara anggota persekmakmuran ini berasal dari Kerajaan Britania Raya yang dikenal dengan Kerajaan Inggris, yang mana sebagian besar negara anggotanya dulu masih dijajah oleh Inggris. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa negara tergabung dalam Kerajaan Inggris, lambat laut memperoleh kebebasan dari Inggris. Negara-negara tersebut dikenal dengan sebutan dominions atau negara semi-independen. Pada 1926, Inggris dan Dominion bertemu dalam sebuah konferensi. Lewat konferensi ini masing-masing pihak sepakat jika negara semi-independen merupakan anggota organisasi yang kedudukannya setara di dalam kerajaan Inggris. Artinya, negara-negara tersebut tidak akan dikuasai oleh Inggris meskipun mereka berhutang kesetiaan kepada raja maupun ratu Inggris. Lalu, pada 1931, melalui satu Westminster atau Undang-Undang Parlemen Britania Raya, negara yang termasuk dalam Dominion Britania Raya diberikan pengakuan hukum yang sah dengan nama Persekmakmuran Inggris. Pada tahun 1949, penandatangan Deklarasi London menandai kelahiran persekmakmuran modern dan penggunaan nama organisasi ini hingga sekarang. Dalam deklarasi ini dijelaskan jika republik maupun negara lain dapat menjadi negara anggota persekmakmuran. Disinilah terbentuk persekmakmuran bangsa-bangsa modern dan mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala persekmakmuran. Namun, jabatan tersebut tidak memiliki kekuasaan eksekutif atau politik apapun terhadap negara-negara anggota persekmakmuran. Jabatan tersebut murni simbolis. Saat ini, Persekmakmuran Bangsa-Bangsa memiliki 53 negara sebagai anggotanya. 3 negara di Eropa, 1 negara di Amerika Utara, 11 negara di Amerika Tengah, 1 negara di Amerika Selatan, 18 negara di Afrika, 8 negara di Asia, 11 negara di Australia dan Oseania. Negara-negara yang merupakan anggota dari Persekmakmuran Bangsa-Bangsa diantaranya ada Inggris, Malta, Kanada, Barbados, Bahama, Dominika, Afrika Selatan, Nigeria, Uganda, Kenya, Rwanda, India, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Bangladesh, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, Samoa, Papua Nugini. Total populasi negara-negara anggota Persekmakmuran adalah sebesar 2,2 miliar jiwa. Hampir sepertiga penduduk dunia dengan 1,21 miliar merupakan penduduk India. Dan 95% merupakan penduduk Asia dan Afrika. 16 negara anggota adalah alam persekmakmuran dengan kepala persekmakmuran juga menjadi kepala negaranya. 5 negara lainnya adalah monarki dengan penguasa monarki terpisah milik mereka sendiri dan sisanya adalah republik. Tujuan didirikannya persekmakmuran ini adalah untuk saling mendukung dan membantu sesama negara anggota persekmakmuran walaupun setiap negara anggota memiliki latar belakang sosial, ekonomi maupun politik yang berbeda. Tidak ada pemerintahan dalam persekmakmuran yang memiliki kekuasaan melebihi yang lainnya. Selain itu, persekmakmuran merupakan sebuah organisasi internasional yang negara-negara anggotanya memiliki keragaman latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang setara, dan bekerja sama dalam wadah nilai-nilai dan tujuan umum seperti yang tertuang dalam Deklarasi Singapura 1971. Nilai-nilai dan tujuan umum tersebut meliputi demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, rule of the law, kebebasan individu, egalitarianisme, perdagangan bebas, multilateralisme, dan perdamaian dunia yang dipegang dalam proyek-proyek dan pertemuan-pertemuan multilateral yang meliputi diantaranya seperti Commonwealth Games yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Itulah tadi informasi mengenai Persekmakmuran Inggris yang juga dikenal sebagai Persekmakmuran Bangsa-Bangsa. Bagaimana menurut kalian dengan persekmakmuran ini? Nobel Prize atau yang sering disebut sebagai penghargaan Nobel.
yang sering kita dengar merupakan suatu penghargaan yang sangat bergengsi di dunia, terutama untuk para ilmuwan dunia. Tapi, apakah kamu tahu apa itu Nobel Prize? Penghargaan Nobel merupakan sebuah agenda rutin, berupa penghargaan tahunan yang didedikasikan untuk bidang kimia, fisika, fisiologi dan kedokteran, literatur, ekonomi, dan perdamaian dunia. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Penghargaan ini dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi mereka yang mempunyai jasa besar terhadap dunia. Penghargaan tertinggi ini merupakan tujuan dari Alfred Nobel untuk memotivasi para akademisi untuk berlomba-lomba, membuktikan bahwa karya mereka bermanfaat untuk orang banyak. Penghargaan Nobel pertama kali diberikan berdasarkan surat wasiat Alfred Nobel, seorang industrialis Swedia dan seorang tokoh penemu dinamit. Dia menandatangani wasiat tersebut di Swedish Norwegian Club di Paris pada tanggal 27 November 1895. Hal ini dilatar belakangi peristiwa terkejutnya Alfred Nobel melihat hasil penemuannya justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merusak. Dan dia menginginkan agar penghargaan Nobel diberikan kepada mereka yang berjasa besar bagi kemanusiaan. Namun, setelah kematiannya dan dibacakan surat wasiat yang ia tanda tangani itu menimbulkan perdebatan. Keluarganya sempat menentang penetapan hadiah penghargaan Nobel tersebut. Selain itu, pemberi hadiah yang ditulis dalam wasiat tersebut juga menolak melakukan apa yang dimintanya. Bahkan Raja Oscar II, Raja Swedia kala itu tidak menyetujui pemberian penghargaan kepada orang asing. Namun kemudian dia mengubah sikapnya setelah menyadari nilai publisitas penghargaan tersebut terhadap negara Swedia. Hingga akhirnya penghargaan Nobel pertama kali dilaksanakan pada tahun 1901. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember sebagai agenda memperingati tanggal wafatnya Alfred Nobel. Seremoni untuk penghargaan Nobel di bidang literatur, fisika, kimia, dan obat-obatan pertama kali diadakan di Old Royal Academy of Music di Stockholm, Swedia pada tahun 1901. Sejak tahun 1902, penghargaan ini secara formal dianugerahkan oleh Raja Swedia antara tahun 1901 sampai 2015. Penghargaan Nobel dan Nobel Ekonomi dianugerahkan 573 kali kepada 900 orang dan organisasi. Dengan diantaranya meraih penghargaan Nobel lebih dari sekali. Hal ini membuat jumlah menjadi 870 orang, mencakup 822 pria, 48 wanita, dan 21 organisasi. Dalam sejarah, waktu pelaksanaan penghargaan Nobel tidak diadakan karena peristiwa-peristiwa eksternal atau kurangnya nominasi. Penghargaan uang dikembalikan kepada yayasan dan mendelegasikan untuk penghargaan yang lainnya. Penghargaan Nobel tidak diberikan antara 1940 dan 1942 karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Dalam pelaksanaannya, nama-nama calon penerima diumumkan pada bulan pertengahan, yaitu bulan Oktober pada setiap tahunnya oleh komite dan institusi yang berwenang sebagai badan seleksi penerima penghargaan. Setiap penghargaan dinilai dan diberikan oleh komite yang terpisah. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia memberikan penghargaan fisika, kimia, dan ekonomi. Institut Karolinska memberikan penghargaan fisiologi atau kedokteran. Swedish Academy memberikan penghargaan kesastraan. Dan Komite Nobel Norwegia memberikan penghargaan perdamaian. Setiap penerima penghargaan meraih sebuah medali emas, sebuah diploma, dan penghargaan uang yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya oleh Yayasan Nobel. Pada tahun 1901, para penerima penghargaan Nobel pertama diberikan sejumlah 150.782 krona Swedia atau setara dengan 251.664.344 rupiah. Saat ini digunakan untuk mengembangkan hasil temuan para ilmuwan tersebut ataupun sebagai motivasi untuk ilmuwan lainnya untuk mendapatkan penghargaan tersebut yang dimana merupakan suatu pencapaian tertinggi yang didapat oleh para ilmuwan dunia. Pencapaian tertinggi ini juga bukan tanpa maksud karena penghargaan ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia. Oleh karena itu, jelas para akademisi harus membuktikan hasil studi penelitian mereka bermanfaat untuk masyarakat di seluruh dunia. Itulah tadi informasi mengenai penghargaan Nobel atau masyarakat dunia mengenai dengan Nobel Prize. Kalian tertarik dengan penghargaan ini?
Penjara Black Dolphin. Penjara bisa diartikan sebagai tempat terburuk untuk kita tinggal. Pasti kalian tahu kan soal penjara? Yap, ini adalah tempat para penjahat ditahan agar tidak membuat kerugian di masyarakat. Karena membiarkan mereka berkeliaran itu sangat berbahaya. Oh ya, katanya ini adalah salah satu dari penjara paling berbahaya dan menakutkan di dunia. Kalian pasti penasaran kan penjara seperti apa ini? Langsung saja kita lihat videonya dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak saat menonton. Penjara Black Dolphin adalah fasilitas pemasyarakatan di Solesik, Orenburg Oblast, Rusia, dekat perbatasannya dengan Kazakhstan. Penjara ini adalah salah satu yang tertua di Rusia dan salah satu yang pertama di wilayah Orenburg yang menerima tahanan dengan hukuman seumur hidup. Nama tidak resminya didapat dari patung buatan tahanan yang menggambarkan lumba-lumba hitam yang dipasang di depan pintu masuk utama. Awalnya, Black Dolphin adalah sebuah penjara ostro bagi mereka yang dihukum seumur hidup dengan kerja paksa. Sebuah tujuan yang telah terjadi setidaknya sejak 1745. Setelah penindasan pemberontakan Pugachev pada 1773, penjara tersebut diperbarui untuk deportasi dan pengurungan para perampok. Penjara ini merampung sekitar 700 penjahat paling serius di Rusia, termasuk penganiaya anak, pembunuh, teroris, kanibal. Tahanan di Black Dolphin semuanya menjalani hukuman penjara seumur hidup. Penjara mulai menerima para narapidana ini pada 1 November tahun 2000. Narapidana diisolasi dan ditempatkan di sel yang memiliki 3 pintu baja. Penjara Black Dolphin. Penjara bisa diartikan sebagai tempat terburuk untuk kita tinggal. Pasti kalian tahu kan soal penjara? Yap, ini adalah tempat para penjahat ditahan agar tidak membuat kerugian di masyarakat. Karena membiarkan mereka berkeliaran itu sangat berbahaya. Oh ya, katanya ini adalah salah satu dari penjara paling berbahaya dan menakutkan di dunia. Kalian pasti penasaran kan penjara seperti apa ini? Langsung saja kita lihat videonya dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak saat menonton. Penjara Black Dolphin adalah fasilitas pemasyarakatan di Solesik, Orenburg Oblast, Rusia, dekat perbatasannya dengan Kazakhstan. Penjara ini adalah salah satu yang tertua di Rusia dan salah satu yang pertama di wilayah Orenburg yang menerima tahanan dengan hukuman seumur hidup. Nama tidak resminya didapat dari patung buatan tahanan yang menggambarkan lumba-lumba hitam yang dipasang di depan pintu masuk utama. Awalnya, Black Dolphin adalah sebuah penjara ostro bagi mereka yang dihukum seumur hidup dengan kerja paksa. Sebuah tujuan yang telah terjadi setidaknya sejak 1745. Setelah penindasan pemberontakan Pugachev pada 1773, penjara tersebut diperbarui untuk deportasi dan pengurungan para perampok. Penjara ini merampung sekitar 700 penjahat paling serius di Rusia, termasuk penganiaya anak, pembunuh, teroris, kanibal. 12 mitos soal COVID-19. Kali ini kita akan membahas sebuah virus yang sudah menyebar di seluruh dunia. Kalian pasti tahu kan virus apa itu? Ya, itu adalah virus corona. Namun sekarang virus itu katanya sudah bermutasi menjadi virus yang semakin berbahaya. Apakah vaksinnya sudah dibuat ya? Pasti kalian penasaran kan? Langsung simak yuk video kali ini. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak saat menonton. Berikut ini adalah 12 mitos tentang COVID-19. Yang pertama, bisakah COVID-19 ditularkan melalui barang yang diproduksi di negara-negara di mana ada penularan yang sedang berlangsung? Meski bisa bertahan di permukaan selama berjam-jam, tapi lingkungan transportasi dan suhu yang bervariasi selama pengiriman membuat virus sulit untuk bertahan hidup. Tapi, jika kamu merasa permukaan barang itu mungkin terkontaminasi, bersihkanlah dengan desinfektan dan cuci tangan kamu dengan bersih setelah menyentuhnya. Yang kedua, apakah COVID-19 dapat ditularkan melalui nyamuk? Tidak ada bukti kalau virus corona bisa ditularkan melalui nyamuk, tapi karakteristik dari virus ini adalah dapat menyebar melalui batuk, bersin, atau air liur orang lain. Maka dari itu, tetaplah memakai masker bila kamu sedang sakit, atau istirahatlah di rumah sampai keadaanmu membaik. Yang ketiga, apakah virus corona ini dapat ditularkan melalui pakaian? Mungkin saja,
Selain mandi setiap hari, Anda juga harus mencuci baju menggunakan deterjen atau sabun di dalam air bersuhu 60-90 derajat Celcius, atau tambahkan pemutih pada rendaman pakaian. Lalu, keringkan pakaiannya di pengering yang bersuhu tinggi, atau taruh di bawah sinar matahari supaya virus corona itu mati. Yang keempat, bisakah minum alkohol membantu mencegah COVID-19? Minum alkohol seperti bir, minuman keras, dan anggur tidak membantu mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kamu. Kamu cuma harus sering mencuci tangan jika habis menyentuh barang-barang. Kemudian memakai masker bila keluar rumah. Dan jaga jarak saat mengobrol dengan penderita demam dan batuk. Yang kelima, benarkah COVID-19 ditularkan melalui udara yang dingin? Virus corona 2019 dapat ditularkan dalam segala jenis iklim. Dimanapun Anda berada dan apapun iklimnya, Anda cuma harus berlatih kebersihan diri, yaitu sering mencuci tangan, menutupi mulut saat Anda bersin dan batuk, dan jangan lupa memakai masker saat keluar rumah. Yang keenam, dapatkah termometer digital 100% efektif dalam mendeteksi COVID-19? Virus corona ini mungkin membutuhkan waktu 1-14 hari untuk bereaksi dan menyebabkan gejala seperti demam. Jadi, termometer digital tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi virus corona tersebut. Yang ketujuh, dapatkah lampu UV digunakan untuk disinfektan dan bisa digunakan membunuh COVID-19 di tubuh kita? Jawabannya tidak. Jangan gunakan lampu UV di tangan kamu atau daerah manapun bagian tubuh kamu. Karena sinar UV bisa mengiritasi kulitmu dan menyebabkan merah-merah di tempat kamu menyinarinya. Yang ke-8, apakah menyemprotkan alkohol dan klorin ke bagian tubuh membuat kita bisa membunuh virus corona di tubuh kita? Ya tentu saja tidak dong. Selain tidak bisa membunuh virus yang ada di dalam tubuhmu, klorin dan alkohol dapat membuat kulit dan sel di tubuhmu rusak dan menyebabkan gangguan pada mata, bibir, dan bagian-bagian lain yang penting. Yang ke-9, bisakah makan bawang putih mencegah COVID-19? Oke, COVID-19 ini bukan vampir ya guys. Meskipun bawang putih memiliki beberapa sifat antimikroba, tidak ada bukti bahwa zat itu dapat mencegah virus corona masuk ke tubuhmu. Yang ke-10, dapatkah vaksin pneumonia mencegah COVID-19? Pneumonia adalah infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Pada pneumonia, kantung udara bisa berisi cairan atau nanah. Infeksinya dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Gejalanya berupa batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, dan kesulitan bernapas. Antibiotik dapat mengobati berbagai jenis pneumonia, dan ada beberapa jenis pneumonia yang dapat dicegah dengan vaksin. Virus corona ini baru dan berbeda dari virus lainnya. Sekarang, vaksin COVID-19 itu sedang dikembangkan di seluruh dunia oleh tim peneliti yang sedang bekerja dengan dukungan dari WHO. Yang ke-11, apakah membilas hidung secara teratur dengan larutan air garam mencegah COVID-19? Bukti menunjukkan bahwa membilas hidung Anda dengan larutan air garam dapat membantu kita pulih lebih cepat dari flu biasa, tetapi tidak dapat mencegah penyakit pernapasan menular atau virus corona masuk ke dalam tubuhmu. Yang ke-12, adakah obat yang bisa mencegah dan mengobati COVID-19? Saat ini tidak ada obat yang dapat mencegah dan mengobati penyakit virus corona ini. Jika seseorang terkena virus corona, orang itu harus ditangani secara khusus, dengan cara memantau dan melihat gejala yang dialami oleh orang tersebut. Jika gejala semakin parah, kalian harus langsung menghubungi dokter. Ya, itu tadi adalah 12 mitos mengenai COVID-19 yang sedang beredar di seluruh dunia. Semoga info kali ini bermanfaat untuk kalian di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker saat keluar dan cuci tangan sehabis memegang sesuatu. Jaga kesehatan kalian karena sehat itu mahal. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. And see you next time.